pujian kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Kembali kita angkat pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan.
yang ingin menyampaikan kesaksian akan kebaikan Tuhan, akan kemurahan Tuhan, kami persilakan. Boleh maju ke depan. Shalom semuanya. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun Tuhan banyak gelombang-gelombang hidup, walaupun langit tidak selalu biru, jalan kami tidak selalu lurus, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Maka itu Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, dan kami tidak perlu menyerah, sebab Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini pun kami mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, Roh Kudus menolong hamba, dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba berasal dari Tuhan, mendatangkan sukacita bagi setiap kami diberkati oleh firman Tuhan. Terpujilah kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Haleluya. Aku diberkati. Semua kita diberkati Tuhan. Amin. Semua kita ditolong Tuhan. Semua kita beroleh kekuatan di dalam Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Saya akan ajak kita membaca Alkitab dari Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat ini pembacaan Alkitab kita untuk hari ini. Saya mau bawakan bagi kita. Ya, Markus pasal yang ke-14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Ini ayatnya pendek dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Haleluya. Saya ambil tema firman Tuhan hari ini bagi kita. Jagalah hatimu. Amin, saudara? Ya. Jagalah hatimu. Di dalam bacaan Alkitab kita ini juga kemarin 11 Maret, coba sedikit ya saudara ya. Ya. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16 ada hari raya, ada 3 hari raya yang dirayakan oleh orang Israel atas perintah Tuhan. Ulangan pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke, coba saya lihat dulu Bapak Ibu, ayatnya yang ke-17. Di dalam ayat ini ada 3 hari raya yang diperintahkan Tuhan untuk dirayakan orang-orang Israel. Yang pertama disebut hari raya Paskah. Di ayat yang pertama dikatakan di situ, ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Ini adalah perintah Tuhan. Dan yang kedua juga di ayat yang ke-7 dikatakan, engkau harus memasaknya. Dan ayat yang ke-7, coba ayat yang ke-4, ayat yang ke-4, janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya. Mereka ada perayaan hari raya roti tidak beragi 7 hari lamanya. Dan ini diperingati oleh bangsa Israel turun-temurun. Dan ada lagi hari yang ke-7 minggu, itu di ayatnya yang ke-7 ya. Ya, di ayat yang ke-7 itu dikatakan bahwa ada hari raya ke-7 minggu, atau yang sering kita dengar hari ke-50, hari Pentakosta ya. Dan di ayat ini kita temukan dalam Injil Markus ini bahwa hari raya itu sudah dikatakan di sini
Ayatnya yang ke-14, hari raya Paskah dan hari roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Saudara yang kasih Tuhan, di sana ada disebut imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka ini adalah orang-orang yang bertugas di bait Allah. Imam-imam besar ini, imam-imam kepala, mereka seharusnya mempersiapkan diri untuk upacara itu, untuk hari perayaan itu. Mereka seharusnya mengadakan perkumpulan kudus. Tetapi kita melihat di dalam ayat ini, yang mereka lakukan justru sebaliknya. Apa yang mereka pikirkan, saudara? Mereka sibuk memikirkan strategi. Mereka sibuk mencari waktu yang tepat untuk apa? Untuk menangkap dan membunuh Yesus. Bayangkan, saudara. Ya, hari raya kudus yang diperingati oleh turun-temurun bangsa Israel, yang diperintahkan secara khusus oleh Tuhan. Tetapi imam-imam ini sibuk. Ya, kesibukan mereka bukan untuk mempersiapkan ibadah itu, bukan sibuk untuk mempersiapkan perayaan itu, tetapi justru mereka sibuk mencari waktu yang tepat untuk membunuh Yesus. Seharusnya imam-imam kepala ini adalah orang-orang yang menjaga hukum Allah. Mereka ditugaskan untuk menjaga, bahkan boleh dikatakan sebagai hakim. Tetapi kita melihat di sini, saudara, justru mereka itu sedang melanggar hukum, ya kan, saudara? Iya. Mereka ini sedang melanggar hukum yang seharusnya ini penjaga hukum Allah. Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang saya mau sampaikan kepada kita. Apa yang menyebabkan para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini bertindak demikian? Apa sebetulnya yang menimbulkan? Di dalam bacaan kita ini, saudara, saya menemukan bahwa hati adalah pusat dari segala aktivitas manusia. Amin. Ya. Hati adalah pusat dari segala aktivitas manusia, baik secara emosi, baik secara intelektual, baik secara moral. Hati ini sumbernya. Amin. Kalau dikatakan dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita ini harus kita jaga. Amin, saudara. Kenapa ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala ini melakukan hal yang tidak sepantasnya? Karena hati mereka diisi oleh kebencian. Ya. Hati mereka diisi oleh kebencian. Bukan, saudara? Kalau kita di sini, hati kita sedang diisi oleh kebencian, jangan biarkan. Amin. Amin. Jangan biarkan kebencian itu menguasai hati kita. Ahli-ahli Taurat ini, saudara, orang-orang yang terhormat ini, saudara, kebencian ini membawa mereka menguasai, ya, kebencian ini menguasai hati mereka sehingga mereka kehilangan akal. Ya, sehingga mereka kehilangan akal. Kita pun anak-anak Tuhan, ketika kita sudah diisi oleh kebencian, maka kita pun bisa bertindak di luar akal, ya kan, saudara? Iya, bisa bertindak seperti itu. Maka itu Alkitab telah menasihatkan jauh, ya, sebelum Yesus lahir atau jauh sebelum kita lahir, bahwa dikatakan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, jangan ada kebencian. Amin. Amin. Oh, saya benci dengan suami saya, katanya. Ya, hati-hati, saudara.
Opung Justin jangan bilang ya, Opung, ya saya benci dengan Opung Justin katanya. Itu bahaya. Karena apa? Kebencian ini saudara, seorang imam besar pun bisa melakukan hal yang melanggar moral. Ya, bisa kehilangan akal karena kebencian itu telah tumbuh di hatinya. Kenapa saudara ahli-ahli Taurat ini benci? Kenapa imam-imam kepala ini benci? Mereka takut kehilangan jabatan. Ya. Popularitas mereka terkuras. Semua struktur yang telah dibangun, semua mereka menganggap bahwa semua telah dirubah oleh Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, hubungkan baik Allah ini dalam 3 hari, saya akan membangunnya kembali. Yang dimaksud bukan bangunan secara fisik, tetapi bangunan iman kita. Makanya saudara, akan dirubah. Imam-imam kepala ahli-ahli Taurat ini mereka tahu persis siapa Yesus. Mereka tahu siapa Mesias yang mereka nanti-nantikan. Tapi mereka mengelabui mata orang-orang Yahudi. Dan itu terjadi sampai hari ini, saudara. Iya. Kebencian jangan bertumbuh di hati kita. Amin. Ya, ketika kebencian itu mulai, mari kita saudara lembutkan hati kita. Tuhan, tolong saya. Tuhan, ampuni saya benci dengan dia. Tolong saya Tuhan, lembutkan hatiku. Maka saudara, kebencian itu tidak akan berbuah. Amin. Karena buah kebencian itu bukan hal yang baik. Amin. Ya. Buah kebencian apa saudara? Melanggar moral. Ya. Buah kebencian tidak memuliakan Tuhan. Kalau kita benci dengan seseorang, saudara, perbuatan baik yang dilakukan pun bisa tidak kita anggap hal yang baik, ya kan, saudara? Semua hal yang baik yang dilakukan pun kita anggap sampah. Karena apa? Kita benci dengan dia. Tetapi saudara, ada hal yang kedua juga dalam bacaan kita ini kita melihat. Ada hati yang tulus mengasihi Tuhan. Di ayat yang ketiga, coba kita baca lagi saudara. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Inilah yang perlu kita bangun, hati yang tulus mengasihi. Amin saudara. Iya. Hati yang tulus mengasihi. Amsal 11 ayat 3 mengatakan, orang yang jujur akan dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat akan rusak oleh kecurangannya. Mari kita pelihara ketulusan di hati kita, di dalam kita mengikut Tuhan. Amin. Ya. Jika kita mengasihi seseorang, apakah kita akan memberikan hal yang kurang baik? Tidak mungkin. Ya. Kalau kita sangat mengasihi seseorang, pasti kita akan memberikan hal-hal yang berharga. Seorang perempuan yang dicatat dalam Alkitab kita, dia seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia orang yang sangat mengasihi Tuhan, bahkan memberikan barang yang berharga. Dikatakan saudara, minyak narwastu diberikan untuk mengurapi Yesus. Dan dikatakan di sini saudara, bahwa minyak narwastu itu 300 dinar harganya. 300 hari kerja. Coba saudara, berapa gaji saudara per hari? Kalikan dengan 300. Itulah yang diberikan. Sangat mahal. Minyak narwastu itu saudara, itu hanya dipakai di dalam mungkin untuk hal-hal yang besar. Mungkin yang sanggup memakai itu adalah raja-raja. Tetapi seorang perempuan ini mungkin juga dia sudah menguras semua harta yang dia miliki. Untuk apa saudara? Untuk diberikan kepada orang yang sangat dikasihinya, yaitu Yesus. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, ketika ketulusan itu tumbuh di hati kita, maka itu akan menuntun kita ke dalam segala kebenaran Tuhan. Amin saudara? Iya. Akan menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka itu saudara, mari kita jaga hati kita seperti seorang perempuan ini, tulus hatinya.
Ya, amin. Di dalam mengikut Tuhan itu kita harus tulus. Ya, kita tidak boleh tidak tulus, karena itu akan mengganggu perjalanan iman kita. Saya sangat yakin Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi kalau Bapak Ibu tahu bahwa hari ini tanggal 12 Maret 2023 adalah hari pernikahan kami yang ke-11, saudara. Saya yakin saudara pasti memberikan yang terbaik, doa yang terbaik, amin. Karena saya yakin Bapak Ibu mengasihi kami juga. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kami 11 tahun sudah membangun Bahtera Keluarga. Ya, kami melihat bahwa ada pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, bahwa ketulusan itu akan memimpin kita. Amin. Ya, walau hari ini tidak dirayakan saudara, ya tidak ada makan-makannya, ya karena sikon. Tapi saudara, tetap kita bersuka cita. Amin. Iya. Mari kita dipimpin oleh ketulusan. Kita bangun terus ketulusan itu. Ya. Jangan ketika orang mengganggu kita, dia mah orang tulus. Terkadang sudah tidak semua orang suka dengan ketulusan, ya kan? Ya. Tidak semua orang suka, apalagi membicarakan hal-hal yang rahasia. Nanti dia dengan ketulusannya dia keluar lagi gitu kan. Iya. Tapi saudara, orang yang tulus dikatakan dalam Amsal ini, orang yang jujur akan dipimpin oleh ketulusannya. Artinya apa saudara? Ketika kita memang tulus, ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi kita. Ya. Orang yang tulus akan diberkati Tuhan. Orang yang tulus akan menikmati kebahagiaan. Tapi orang yang bercabang hati, ya, dia akan terjebak nanti saudara. Ya. Yang selanjutnya saudara, ada juga kita melihat di sini dia ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak waktu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka marah. Lalu mereka memarahi perempuan ini. Ya. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Kenapa saudara? Ini saya katakan mereka ini memiliki hati yang bodoh. Kenapa saudara? Mereka sibuk memikirkan pekerjaan Allah, tetapi mereka lupa memprioritaskan Yesus. Ya kan? Yesus sudah berkali-kali mengatakan, saya ini akan pergi, saya akan disalibkan, saya akan dibawa ke pengadilan. Tapi mereka sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mereka sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan Allah. Tapi mereka lupa saudara memprioritaskan Yesus. Mereka lupa siapa yang mereka sembah. Mereka lupa untuk apa mereka melakukan itu. Ya kan saudara? Iya. Untuk apa mereka melakukan itu? Tetapi seorang perempuan ini, Yesus mengatakan dia melakukan yang terbaik dan dia akan dikenang sepanjang masa. Amin saudara? Iya. Karena apa? Dia dianggap orang yang bijaksana. Dia dianggap orang yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, prioritas kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Walaupun kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, melakukan pelayanan-pelayanan, kita ini bukan lagi show. Kita ini tidak sedang dalam pertunjukan, tapi kita harus sadar kita ini sedang memuliakan Tuhan. Amin. Kita ini sedang meninggikan Tuhan. Kita ini jangan salah arah, saudara. Ada dalam Alkitab, saya bacakan juga saudara dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 34 saya bacakan bagi kita. Ayat yang ke-24 dikatakan begini, 34 maaf. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dicarikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum?
Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpahan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat yang ke-40 dikatakan, raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Katakan Tuhan sendiri, saudara. Apa yang kamu lakukan terhadap orang yang paling kecil ini, kamu melakukannya untuk aku. Itu dikatakan raja itu, yang melambangkan perkataan Yesus sendiri, saudaraku yang kasih Tuhan. Kapan kita melakukan hal yang baik kepada Tuhan Yesus? Ketika kita membuka hati kepada orang-orang yang terhina itu, saudara. Ketika kita ada hati memperhatikan mereka, maka itu, saudara, gereja dipanggil untuk itu. Amin. Amin. Iya. Gereja kita ini juga dipanggil untuk orang-orang seperti itu. Walau kita mungkin belum bisa memberikan banyak, tapi setidaknya, saudara, kita harus punya hati untuk itu. Ya. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Terkadang, saudara, gereja sibuk dengan program-program yang besar. Ya kan, saudara? Kita sibuk membangun pelayanan yang indah. Tapi adakah orang yang hilang? Adakah orang yang hina? Adakah orang yang tidak punya pakaian di dalam pelayanan kita ini? Nah, itulah, saudara yang kasih Tuhan. Inilah satu peringatan yang diingatkan Tuhan lewat bacaan Alkitab kita ini, saudara. Supaya kita jangan menutup mata. Amin. Supaya kita jangan menutup hati. Maka itu saya katakan, saudara, jangan kita memiliki hati yang bodoh. Ini murid-murid Tuhan, saudara. Mereka memikirkan pekerjaan-pekerjaan Allah, tapi mereka sibuk. Semua kegiatan-kegiatan, program, semua waktu mereka habis di situ. Tapi mereka lupa memprioritaskan Yesus. Prioritas kita harus Yesus. Amin. Ya. Itu harus kita tanamkan di hati kita. Ini hati yang bijaksana. Yang terakhir, saudara, ada juga disebut di sini hati yang tamak. Apa itu, saudara? Kita baca selanjutnya ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, ada di sana seorang murid Tuhan yang bernama Yudas Iskariot. Hatinya tamak. Memang, saudara, dia terlibat dalam pelayanan Yesus. Bahkan dia seorang bendahara. Dia yang mengendalikan keuangan di dalam tim mereka. Tetapi, saudara, dia bisa mengkhianati gurunya sendiri. Bayangkan, saudara. Dia bisa mengkhianati orang-orang yang baik terhadap dia, yang selama ini bekerja sama. Karena apa, saudara? Karena hati yang tamak itu. Ya. Jadi, saudara, di dalam pelayanan ini, hati yang tamak itu tidak boleh menguasai kita. Amin, saudara. Di dalam pelayanan ini, kita tidak sedang berbicara untung dan rugi secara materi. Ya. Kita dalam gereja ini tidak berbicara uang. Tapi bagaimana hati kita ini, saudara? Kita harus tulus mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Kita melakukannya dengan ketulusan kita. Kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani Tuhan. Hari ini hujan, kita boleh datang ke bait Allah, ke bait Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita mengasihi Tuhan. Itu harus kita tanamkan di hati kita. Kita ini tidak sedang mencari uang. Kita ini tidak sedang takut karena nanti saya tidak diberkati Tuhan. Bukan itu, saudara. Semua kita pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Ya. Semua kita pasti diberikan hikmat Tuhan dalam menjalani kesulitan-kesulitan ekonomi kita. Tapi hati kita ini, saudara, jangan dikuasai oleh ketamakan. Amin. Ya. Hati yang tamak ini berbahaya, saudara. Yesus pun bisa dijual, imannya pun bisa dijual, ya kan? Ya. Seberapa banyak, saudara, orang yang telah menjual imannya,
orang yang menjual Yesus demi uang, demi jabatan, demi harta. Mungkin tidak menjual agamanya, tidak berganti di KTP-nya, tapi hatinya bisa condong ke sana. Dia meninggalkan Tuhan. Tapi kita orang-orang yang ada dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita harus lepas dari hati yang tamak itu. Amin. Amin. Ya. Biarlah kita seperti perempuan yang tulus hati ini. Kalau kita tulus hati mengasihi Tuhan, kita tidak hitung-hitungan waktu untuk Tuhan, ya kan? Ya. Kita tidak hitung-hitungan uang kepada Tuhan. Karena apa? Hati kita mengasihi Tuhan, pasti kita memberikan segalanya. Jangan seperti laki-laki penggombal, ya kan saudara? Apa itu saudara dikatakan? Laut akan ku seberangi, katanya saudara. Ya kan? Gunung akan ku daki, katanya. Ketika pacarnya tanya, kenapa kamu gak datang? Gerimis, katanya. Gerimis, saudara. Iya. Tapi kita dalam mengasihi Tuhan ini, saudara, memang harus ada bukti nyata. Amin. Kasih kita itu harus kita tunjukkan dengan bukti nyata, bukan hanya Tuhan aku mengasihi engkau. Ya. Bukan hanya perkataan saudara, tapi biar tindakan kita yang berbicara bahwa kita orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Bagaimana kita dalam pekerjaan kita saudara? Bagaimana kita di lingkungan kita? Bagaimana kita di dalam berjemaah? Mari kita pelihara hati yang tulus. Amin. Hati yang mengasihi Tuhan. Ya. Ini penting saudara. Makanya kita diingatkan oleh Amsal ini. Dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara, kalau kita melihat seseorang benci dengan kita lihat aja wajahnya ketika melihat kita. Kalau dia senyumnya tulus saudara, berarti hatinya baik kepada saudara. Saya juga melihat jemaat Tuhan begitu. Kalau cuek-cuek saudara kepada gembala begitu, saya lihat ada sesuatu yang bermasalah. Ada sesuatu yang tidak beres gitu kan. Tapi kalau kita salam shalom, apa kabar? Haleluya, aku diberkati, katanya. Wah, ini luar biasa saudara. Iya. Jadi marilah kita mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Amin. Iya. Kita tidak ada ember-ember saudara. Hati yang tulus, ketulusan kita nanti akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran Tuhan. Jangan takut dari orang yang tulus. Amin. Amin. Jangan takut diperdaya orang lain karena kita tulus. Tapi ada Tuhan yang melihat kita. Ada Tuhan yang membela kita. Hati yang tulus pasti diberkati Tuhan. Hati yang tulus akan dianugerahkan Tuhan kehormatan. Amin. Iya. Kita akan dipandang. Orang lain pun akan menghargai kita oleh karena ketulusan kita. Tapi kalau kita sudah mulai licikkan saudara, nanti kita akan kena batunya sendiri. Ya. Tapi mari kita kembali ke ayat ini saudara. Hati yang tulus kiranya mengasihi. Hati yang mengasihi kiranya itu menjadi milik kita. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Mari saudara Iwan. Ya. Mari kita jangan takut, jangan khawatir, karena ketulusan kita akan menolong kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia akan berjanji selalu menyertai kita. Amin. Ya. Dia tidak pernah berjanji bahwa jalan akan selalu rata, namun Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menjalani hari-hari kita di dalam berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji. Saudara kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan dia
seperti perempuan yang melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa setiap hati kami yang tulus, ketika kami memelihara hati yang tulus, ada berkat Tuhan menyertai kami. Ada kesukaan Tuhan yang bersama-sama dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Biarlah firman-Mu yang menolong setiap kami. Biarlah kekuatan Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan melembutkan hati kami. Berikan kami hati yang lembut ya Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi. Pulihkan hati kami sehingga kami dipandang oleh Tuhan. Setiap kami boleh dibenarkan oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa. Kami percaya bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki hati, dan hati setiap kami ada dalam pemandangan Tuhan. Bahwa hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Seperti apapun hati kami ya Tuhan, biarlah Tuhan pulihkan kami. Tuhan jamah hati kami. Tuhan lembutkan hati kami, sehingga kami memiliki hati-hati yang mengasihi Tuhan, hati-hati yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus lebih jauh lagi untuk berbicara untuk setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur.